Assalamualaikum, kali ini saya akan memberikan resep cara membuat croissant donat yang mempunyai layar bertumpuk-tumpuk. Tentunya kalau dikasih hiasan glaze, tampilannya cantik, rasanya yummy. Pertama-tama sudah saya siapkan coarse fat dengan takaran 125 gram. Kalau kalian masih asing dengan coarse fat, ini bisa didapat di bahan kue atau nama lainnya ini adalah pastry margarin. Kemudian di sini sudah saya siapkan plastik dan akan saya masukkan coarse fat ini ke dalam plastik. Kita langsung bisa pipihkan coarse fat ini menggunakan alat bantu rolling pin. Pipihkan hingga melebar. Kira-kira seperti ini. Untuk ukuran plastik di sini saya menggunakan ukuran 2 liter. Dan coarse fat ini akan saya masukkan ke dalam freezer selama 5 menit. Langkah selanjutnya kita akan membuat adonan cair. Di sini sudah saya siapkan 140 ml susu cair dingin dan ini benar-benar dingin ya. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir, kemudian 1 sendok teh ragi. Aduk-aduk hingga gulanya sampai larut. Sekiranya udah larut, kita bisa sisihkan ini dulu. Langkah selanjutnya kita akan membuat adonan kering. Masukkan 250 gram tepung terigu tinggi protein. Kalau saya pakai merek Double Zero. Tambahkan sepertiga sendok teh garam. Tambahkan juga 2 sendok margarin atau setara 30 gram. Aduk-aduk beberapa bahan ini hingga teksturnya menjadi buliran-buliran seperti ini. Masukkan juga adonan cair. Kita akan tuang ini secara bertahap. Di sini akan saya tuang sebanyak 3 kali. Aduk terus hingga teksturnya tidak lengket di tangan. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau udah, langsung aja kita bisa bentuk bulat adonan ini. Kita bisa langsung siapkan plastik. Akan saya masukkan dalam plastik atau bisa diganti dengan plastik wrap. Kalau nggak ada, gini aja juga nggak apa-apa. Dan kita akan istirahatkan ini selama 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit. Ini akan saya pindah ke meja kerja supaya pengelolaannya lebih mudah. Belum itu kita bisa taburkan tepung supaya tidak mudah lengket. Dan kalau dilihat ini adonannya kalis ya. Belum kita olah, kita bisa taburi dengan tepung. Langkah selanjutnya kita akan memipihkan ini. Kita menggunakan alat bantu rolling pin. Kita pipihkan hingga bentuknya melebar. Bisa kita ambil coarse fat yang sudah kita bekukan tadi. Kita buka dulu plastiknya. Bisa kita taruh di bagian tengah seperti ini. Untuk bagian pinggir adonan kita akan lipat menutupi coarse fat. Bisa kita tekan-tekan seperti ini sebelum masing-masing ujung kita kunci supaya tidak ada gelembung yang terperangkap di dalam, karena kalau ada gelembung adonan akan meletus dan membuat coarse fat keluar. Rapatkan kembali menggunakan alat rolling pin. Kalau sudah rapat, ini kita akan mulai melipat dan kita akan lipat ini beberapa kali. Karena ini bagiannya lebih tipis, ini akan saya taruh bagian dalam supaya tidak mudah sobek. Dan bisa kita lipat, kita masuk lipatan pertama. Untuk melipat seperti ini ya, ini seperti melipat buku. Bisa langsung kita pipihkan kembali. Nah, ini coarse fatnya kelihatan ya. Jadi saya balik, saya ambil bagian yang lebih tebal. Sekiranya udah cukup, kita bisa masuk lipatan kedua. Sama seperti tadi, lipatan ini seperti melipat buku. Dalam proses ini memang kita cukup membutuhkan waktu dan cukup membutuhkan tenaga. Maka dari itu harap sabar. Nah, ini sudah lumayan tipis. Kita bisa lipat kembali adonan. Dan ini adalah lipatan yang ketiga. Lipatnya seperti melipat buku. Lanjut kita pipihkan kembali. Saya taburi tepung karena lapisan kulit sudah mulai tipis. Jika saya paksa rolling, coarse fat bisa keluar dan adonan menjadi kurang rapi. Saya taburi tepung lagi karena ini akan saya pipihkan agak lebar dengan ketebalan setengah sentimeter. Nah, ini sudah pipih dengan panjang 45 cm, lebar 20 cm. Dan untuk lipatan terakhir ini akan saya olesi dengan putih telur supaya kita bisa mendapatkan layar yang bagus. Akan saya lipat seperti ini. Bagian ini akan saya juga olesi dengan putih telur.
Kalau sudah, kita bisa istirahatkan ini dulu. Kita akan istirahatkan selama 30 menit sambil kita tutup dengan plastik. Nah, ini sudah 30 menit. Kita bisa buka plastik dan kita bisa mulai membentuk adonan. Dan di sini akan saya gunakan alat bantu cetakan donat supaya lebih mudah. Bisa kita langsung cetak, kita tekan aja. Perlahan-lahan aja supaya bentuknya bagus dan maksimal. Nah, ini koreksi ya, supaya adonan mudah dikeluarkan, cetakan dimasukkan dulu ke dalam tepung supaya mudah dikeluarkan serta tampilannya makin cantik. Kira-kira seperti ini ya, celupkan aja, kasih tepung yang banyak, lalu coba cetak. Dan akan sangat mudah diangkat. Kalau semua sudah dibentuk, kita bisa masuk proses selanjutnya. Kita bisa pindah ini ke dalam loyang dulu. Loyang bisa kita taburi dengan sedikit tepung. Nah, semua karena sudah beres, kita bisa langsung masuk proses oven. Oven di sini sudah saya panaskan. Untuk suhu atur ke 180 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah. Untuk waktu 20-25 menit. Suhu bisa menyesuaikan dengan oven masing-masing, serta sambil kalian pantau ya. Untuk sisa adonan ini daripada mubazir dan dibuang, bisa kita manfaatkan, bisa kita potong kecil-kecil, dan bisa kita taruh loyang. Nah, ini sudah matang, ini fresh dari oven, akan saya angkat. Nah, beginilah tampilannya. Dan kelihatan ya, layernya bertumpuk-tumpuk, sangat bagus. Ini dikarenakan tadi kita lipat sebanyak 4 kali. Jadi kronatnya kelihatan kokoh. Dan dalam kronat ini akan saya kasih glaze. Kelihatan yummy banget ya. Supaya lebih variatif, sisa kronat yang lain akan saya kasih glaze di bagian topping. Tentunya kalian pun bisa membuat variasi sendiri. Untuk yang ini akan saya kasih gula halus supaya tampilannya lebih menarik. Yummy banget, bisa dicoba di rumah. Jika video ini bermanfaat buat kalian, boleh tekan subscribe-nya. Nyalakan lonceng juga boleh. Bisa dipraktekkan di rumah. Semoga bermanfaat. Silahkan dinikmati. Saya ucapkan wassalamualaikum.